Shalom Bapak Ibu, kembali dengan saya Rani Yonatan, di mana pada malam ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, di mana saya telah pilih dari kitab 1 Samuel pasal kedua ayat 18 sampai 21. Tapi sebelum itu, saudara-saudara, terlebih dahulu kita minta penyertaan Tuhan melalui doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami tersungkur di hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur atas setiap anugerah, kasih, penyertaan Tuhan yang terus kami alami. Terima kasih pula untuk malam ini Bapa, kembali kami diberi kesempatan untuk mempelajari firman-Mu yang hidup itu. Untuk itu Tuhan, sebelum kami membuka dan mempelajari firman-Mu ini, kami mohon Engkau menyertai kami Bapa melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah memberikan iluminasi, pencerahan bagi pikiran kami Tuhan, akal budi kami, sehingga boleh memahami, boleh mengerti setiap perkataan daripada firman-Mu itu Tuhan. Untuk itu Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam kuasa-Mu, sehingga berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sudah siap membuka dan membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya akan membacakan nats pembacaan kita malam ini yang telah saya pilih dari 1 Samuel pasal kedua 18 sampai ke 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju epod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, berkatanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari sepanjang pembacaan kita saat ini Bapak Ibu, saya coba mengangkat satu judul, yaitu tumbuh dalam melayani, keteladanan Samuel di tengah kekacauan. Satu kali lagi, tumbuh dalam melayani, keteladanan Samuel di tengah kekacauan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam konteks kitab 1 Samuel pasal 2 18-21 ini memberikan gambaran tentang kehidupan Samuel yang sejak kecil telah dipersembahkan kepada Tuhan oleh ibunya, yaitu Hana. Ayat ini menggambarkan kontras antara kehidupan Samuel yang setia melayani Tuhan dengan kehidupan anak-anak Eli yang tidak menghormati Tuhan. Kisah ini mengajarkan pentingnya pendidikan rohani sejak dini dan bagaimana perhatian orang tua terhadap kebutuhan spiritual anak dapat membentuk karakter mereka menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Samuel adalah contoh seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan pelayanan kepada Tuhan. Ia mengenakan baju epod dari kain lenan, simbol kemurnian dan status sebagai pelayan Allah. Kehidupannya menunjukkan bahwa meskipun masih muda, ia memiliki tanggung jawab besar dan mengabdi kepada Allah di rumahnya. Hal ini menjadi pengingat bagi kita semua, terutama para orang tua, untuk memperhatikan kebutuhan spiritual anak-anak kita agar mereka dapat bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kontras antara Samuel dan anak-anak Lewi dalam ayatnya yang ke-18 sampai ke-21 memberikan gambaran berbeda mengenai generasi muda pada masa itu, Bapak, Ibu. Pertama, Samuel sebagai pelayan muda di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Samuel digambarkan sebagai seorang anak kecil yang melayani di hadapan Tuhan dengan mengenakan baju epod dari kain lenan. Ini menunjukkan bahwa sejak usia dini ia sudah diberikan tanggung jawab sesuai kemampuannya. Dalam tradisi Israel, kain lenan adalah bahan mewah yang digunakan oleh para imam sebagai simbol kemurnian dan pengabdian kepada Allah. Hal ini menegaskan bahwa meskipun masih muda, Samuel telah dipersiapkan untuk tugas-tugas besar dalam pelayanan kepada Tuhan. Dalam kehidupan modern, hal ini mengajarkan pentingnya memberikan kesempatan kepada anak-anak yang terlibat dalam kegiatan rohani atau pelayanan gereja sesuai dengan kemampuan mereka, Bapak, Ibu. Orang tua dan pemimpin gereja harus membimbing mereka dengan sabar dan memberi teladan hidup yang baik agar mereka dapat bertumbuh dalam iman. Yang kedua, Bapak, Ibu, Hana memberikan perhatian yang berkelanjutan
dalam ayat yang ke-19. Hana tidak hanya menyerahkan Samuel ke rumah Tuhan, tetapi juga terus menunjukkan kasih sayang dengan membuatkan jubah kecil setiap tahun untuknya. Tindakan ini menunjukkan perhatian Hana terhadap kebutuhan fisik dan emosional Samuel, meskipun ia telah dipersembahkan kepada Tuhan. Orang tua perlu memahami bahwa memperhatikan kebutuhan fisik saja tidak cukup. Perhatian emosional juga sangat penting bagi perkembangan anak. Dalam konteks keluarga Kristen, itu harus memastikan bahwa anak-anak merasa dicintai dan didukung secara penuh. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, berkat dan keluarga Hana. Karena kesetiaan Hana dan dalam menyerahkan Samuel kepada Tuhan, ia mendorong lebih banyak 3 putra dan 2 putri lainnya. Sementara itu Samuel terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Ia menunjukkan bahwa prinsip Alkitabiah bahwa kesetiaan kepada Allah akan membawa berkat bagi keluarga. Kesetiaan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka secara spiritual akan membawa dampak positif tidak hanya bagi si anak tapi juga bagi seluruh keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika keluarga mengutamakan hubungan dengan Allah, maka berkatnya akan tercurah atas mereka. Pentingnya kisah ini bagi pendidikan rohani sejak dini sebagai fondasi utama pembentukan karakter seseorang anak. Perbedaan mencolok antara Samuel dan anak-anak Lewi menunjukkan bagaimana perhatian dan kelalaian orang tua dapat mempengaruhi masa depan spiritual seorang anak. Anak-anak membutuhkan bimbingan langsung dari orang tua, Bapak Ibu, atau figur otoritas lainnya untuk memahami nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam kasus Samuel, ia dibimbing oleh Imam Eli meskipun Eli sendiri gagal mendidik anak-anaknya sendiri. Anak-anak cenderung meniru apa yang dilihat daripada apa yang diajarkan secara verbal semata-mata. Oleh karena itu, teladan hidup orang tua atau pemimpin sangat penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku seorang anak, Bapak Ibu. Anak bukan sekedar titipan tetapi juga anugerah dari Tuhan, Bapak Ibu, yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, baik secara fisik maupun spiritual. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kisah hidup Samuel mengajarkan kita bahwa masa depan gereja bergantung pada bagaimana kita mendidik generasi saat ini. Ada 3 poin penting bagi pendidikan rohani sejak dini, bukan hanya tanggung jawab gereja, tapi juga tanggung jawab utama keluarga Kristen. Yang pertama, Bapak Ibu, orang tua harus menyediakan waktu untuk mendampingi anak-anak mereka dalam belajar firman Tuhan. Kedua, gereja harus menciptakan lingkungan di mana anak-anak merasa diterima dan didukung untuk bertumbuh dalam iman. Yang kemudian ketiga, Bapak Ibu, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa generasi berikutnya memiliki dasar iman yang kuat sehingga mereka dapat menjadi terang dunia seperti halnya Samuel menjadi pelayan yang setia di hadapan Allah. Dengan demikian, Bapak Ibu, kisah 1 Samuel ayat 2 kisah 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai 21 ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya peran keluarga dan komunitas gereja dalam membentuk generasi penerus yang takut akan Tuhan serta mampu membawa perubahan positif bagi dunia di sekitar mereka. Demikianlah renungan singkat kita pada malam ini, Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini memberikan pencerahan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.